asli keturunan Jawa. Siapa guys ya? Dan Kalian pasti sudah tahu kan siapa yang dimaksudkan? Apa yang dikatakan Pak Luhut. Assalamualaikum, hello, hai, kumaha, damang good people, selamat datang, terima kasih karena klik video ini. Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian dalam episode reaction kali ini. Hari ini guys, kita akan nonton video-video daripada TikTok lagi. Nah, siapakah yang pantas menggantikan Bapak Presiden Jokowi guys? Hari ini kita akan nonton siapakah calon-calon itu, dan jangan lupa guys, ojo lali di subscribe channelku, dan moga-moga kalian juga berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu, mari barbar kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Mereka hanya beda tipis suaranya. Ya. Lalu, brother and sister, di antara dua kandidat tersebut, saya melihat ada satu sosok yang akhirnya maju, terpilih, suara terbanyak, ya, dipilih langsung Ini oleh ramalan, masyarakat Indonesia guys, ramalan. dan menjadi Presiden Republik Indonesia di periode berikutnya. Ya. Sosok yang satu ini adalah di sini. Ya. Saya sudah menggunakan pakaian ya, yang identik nantinya yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya. Siapa guys ya? Di periode berikutnya. Ya. Kalian bisa melihat. Ya. Penasaran mau tahu Dari siapa? pakaian yang saya gunakan inilah. Kalau menurut kalian siapa Saya guys? berikan tanda ya, yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia di periode berikutnya untuk Indonesia maju. Nah, Saya bukan peramal, tapi setiap saya selesai sholat tahajud tiap ini malam ramalan-ramalan dan berdoa, rupanya guys. dan walaupun saya sedang haid, tengah malam, sepertiga malam, saya selalu berdoa. Di situ saya mengirimkan doa untuk seluruh leluhur karunia dan moyang di Sultan Indonesia ini juga. Di situ entah kenapa saya digambarkan sosok presiden di 2024. Beliau walaupun seperti orang Cina, tapi tidak mau dibilang Cina dan asli keturunan Jawa. Asli keturunan Siapa Jawa. guys ya? Dan kalian pasti sudah tahu kan siapa yang dimaksudkan? Memang benar apa yang dikatakan Pak Luhut, jangan maksa untuk jadi presiden kalau bukan orang Jawa. Itu benar adanya, karena di seluruh Indonesia ini, di setiap daerah ada perkampungan Jawa. Jadi keturunan Jawa itu tersebar di seluruh Indonesia. Presiden kita di tahun 2024 perempuan atau seorang laki-laki, cewek atau cowok? Iya nih, kita juga penasaran nih. Iya. Oke, Elman yang ambil. Oke, aku ini deh. Nah, ini pun ramalan juga guys. Cups. Nah, kartu Six of Cups ini Rupanya ini menunjukkan adalah bahwa ramalan-ramalan kecintaan, presiden bagaimana akan datang di kasih Indonesia sayang siapa. yang terlihat ya, terlihat sangat tulus dan tidak berjarak ini akan membawa seseorang menjadi seorang pemimpin. Jadi mungkin ya intinya presiden 2024 bakalan seseorang yang dekat dengan rakyat gitu ya. Ya, mendengar aspirasi begitu. rakyat. Dicitrakan begitu. Tapi kalau seandainya laki-laki atau perempuan, nah ini kan ada laki-laki dan ada perempuan. Ini perempuan ya. Betul. Oh, berarti ada Iya. laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan lihat nanti. Tapi yang pasti, Cewek apa cowok nih? nah, kalau presidennya laki-laki. Nah, pasangannya ini yang ada Cewek. kemungkinan besar seorang wanita. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar Menurut seorang kalian wanita. siapa pengganti Presiden Jokowi di 2024? Menjelang tahun Pilpres 2024, beredar hasil ramalan Jayabaya yang mengatakan pengganti Presiden Jokowi disebut sebagai Satrio Piningit. Digambarkan olehnya sosok
pribadi yang adil dan layaknya seperti raja-raja pada masa lalu. Wah, siapa guys? Sosok ini akan datang pada saat Indonesia mengalami banyak konflik dan diterjang berbagai bencana. Disebut-sebut akan menjadi tokoh yang mampu mengatasi segala konflik permasalahan dan memulihkan Indonesia agar kembali subur. Walaupun masih terbilang lama dan ramalan Jayabaya kembali dibuka hingga sampai terdengar di sejumlah penjuru. Mistis. Dalam ramalan Jayabaya, prediksi ini didapat dari istilah Noto Negoro yang memiliki arti menata negara. Lantas, siapakah sosok yang diartikan dalam Noto Negoro tersebut? Untuk menjawab itu semua, mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Alif. Ketika Jokowi bicara ingin jadi rakyat biasa pada dunia, Nah, Presiden Joko Widodo buka suara jika dirinya tidak lagi menjadi kepala negara. Joko Widodo ingin menghiasi hidupnya saat purna tugas pada 2024 dengan menjadi rakyat biasa di kampung halamannya Solo. mau menjadi rakyat biasa. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Jokowi menjelaskan setelah masa jabatannya berakhir pada 2024, ia akan aktif bekerja di bidang pembangunan lingkungan dan berupaya membuat Indonesia lebih hijau. Saya akan Luar biasa. aktif di bidang lingkungan hidup. Jokowi juga berharap adanya perubahan pola pikir disertai cara kerja baru sehingga Indonesia dapat menjadi negara maju. Ya, kita berharap itu ada perubahan mindset, ada perubahan cara kerja baru, sehingga betul-betul negara ini akan bisa melompat untuk maju ke depan. Selain itu, sejumlah kekuatan yang dimiliki Indonesia seperti kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar yang besar juga dapat mewujudkan harapan tersebut. Saya meyakini dengan kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan pasar yang besar, kita akan bisa. Selama perhelatan G20, banyak tokoh dunia memuji kepemimpinan Joko Widodo. Salah satunya datang dari mantan Perdana Menteri Inggris yang kini menjadi Dewan Penasehat untuk Ibu Kota Negara Nusantara, Tony Blair. Tony Blair. Memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai menghasilkan banyak kemajuan bagi Indonesia. Betul. Menurutnya, Indonesia berada pada jalur pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjangkau semua kalangan masyarakat, dan memprioritaskan masalah perubahan iklim. Hal ini ia sampaikan dalam acara B20. Tony menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik. Negara yang mencapai kemajuan yang nyata merupakan negara yang secara politik stabil dan masyarakatnya tetap optimis terhadap masa depan, terutama dari sisi kesejahteraan ekonomi. Disitulah saya perlu mengucapkan selamat kepada Indonesia atas perubahan yang mereka buat selama beberapa tahun terakhir, kata Tony dalam video sambutan di acara B20 Bali Senin 14 November. Dan itu contoh yang bagus bagaimana dengan kepemimpinan politik yang tepat di bawah Presiden Jokowi, negara dapat membuat kemajuan nyata. Tambah dia. Ia pun memberi contoh salah satu kemajuan Indonesia yang dihasilkan oleh Jokowi, yakni proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan. Menurutnya, langkah ini mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan yang tidak hanya berorientasi di Pulau Jawa. Luar biasa. Jadi, masih lagi penasaran guys, siapa yang bakal menggantikan Bapak Ganjar dianggap sebagai orang yang mampu meneruskan ide-ide besar seorang Jokowi, sedangkan Anies dianggap sebagai orang yang akan mengubah itu semua. Makanya koalisinya Anies disebut koalisi perubahan. Kita nggak tahu apa yang dirubah. Kalau sekarang memang jalannya sudah bagus, tapi diubah oleh Anies nanti, lo bayangin masa depan Indonesia ke depan. Salah satunya yang bisa selalu dilekatkan dengan Jokowi adalah soal IKN tadi. Ide pemindahan ibu kota ini sebetulnya udah digagas zaman Soekarno dulu.
Tapi 5 kali terjadi pergantian presiden, nggak ada yang mau merealisasikan ide besar tersebut. Baru di zaman Jokowi ide itu dieksekusi, dibuatkan undang-undangnya, lalu mulai dibangun. Pak Ganjar. Oke. Saya ulang. Nah, ini Bapak Presiden Jokowi nih. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Nah guys, siapa yang dimaksudkan guys? Mungkin Pak Ganjar yang dimaksudkan kan? Saya pun tidak mau komen banyak tentang ini sebab saya pun tidak tahu guys. Jadi itulah video dia guys ah. Jadi 2024 sudah mendekat guys. Jadi kita akan nantikan saja siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi dan membawa Indonesia lebih maju guys. Jadi saya doakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan coba kalian komentar siapa yang pantas menggantikan Bapak Presiden Jokowi guys. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Mohon maaf kalau ada sebarang silap kata saya guys. Jadi sekali lagi ojo lali di subscribe channelku guys. Sampai sini saja. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Moga video ini memberi manfaat buat semua. Assalamualaikum, salam Nusantara.